Masuk, masuk. Dari mana, Mas? Dari Tegal, Mas. Dari Tegal. Iya, Mas. Kesini mau pakai apa, Mas? Pakai motor. Ya, pakai motor. Kan tadi kan udah jam pulang sekolah, mau kemari lagi. Ya, Mau ada apa, Mas? karena memang saya belum jelas terkait yang tadi. Oh, jadi Mas Mujib mempunyai masalah di sekolahan apa gimana? Apa di rumah? Di sekolahan ada masalah juga. Di rumah juga ada masalah, Mas. Masalah. Ya, Oh iya. Yang di sekolah masalahnya apa, Mas? jadi gini, Pak. Saya 3 tahun di sekolah SMK, tapi menurut saya itu belum dapat apa-apa. Mungkin karena ada suatu hal yang belum bisa ataupun yang belum saya ketahui, Pak. Oh iya iya. Ya, jadi sebelum kita melanjutkan yang tadi masalah Mujib, Pak Guru akan menjelaskan asas-asas yang ada di konseling pada hari ini ya. Jadi asas-asasnya yang pertama itu kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan itu masalah Mas Mujib yang sedang dialami dan yang masalah apa yang di rumah itu sifatnya itu rahasia. Pak Guru akan menjaga kerahasiaan masalah Mas Mujib. Terus yang kedua kesukarelaan. Jadi Mas Mujib kesini itu harus sukarela, tidak dengan terpaksa. Jadi Mas Mujib kesini mengikuti proses konseling itu terpaksa apa tidak? Tidak, Pak. Tidak. Tidak. Ini dengan sukarelaan. Iya. Oh ya, bagus. Terus yang ketiga asasnya itu asas keterbukaan. Jadi Mas Mujib itu kesini mengungkapkan masalah itu harus terbuka. Karena apa? Karena Mas Mujib itu harus terbuka biar Pak Guru itu tahu masalahnya Mas Mujib dan bisa membimbing Mas Mujib agar permasalahan itu dapat diselesaikan. Minimal bisa diantisipasi dengan sedemikian rupa. Nah, terus yang selanjutnya Pak Guru minta maaf, proses konseling ini biasanya cuma 1 jam aja Mas Mujib. Karena Pak Guru kan ini tadi kan udah jam pulang, Mas Mujib kan berhubungan Mas Mujib kesini, jadi Pak Guru nggak bisa pulang. Jadi waktunya diundur aja nggak apa-apa buat Mas Mujib, biar Mas Mujib itu bisa melaksanakan proses konselingnya dengan baik dan dengan enak. Ya, jadi begitu Mas Mujib. Yaudahlah, lanjut saja langsung permasalahan yang tadi. Coba diulangi lagi Mas Mujib. Gini, Pak. Saya selama SMK kelas 1 sampai kelas 3 itu antara atau semua pelajaran ataupun 50% pelajaran hampir saya tidak mengetahui ataupun saya tidak paham. Ya. Terus juga ada mungkin rasa dimana rasa tersebut saya itu udah malas dalam belajar. Itu caranya gimana ya, Pak? Oh, jadi begini Mas Mujib. Tadi kan permasalahan Mas Mujib di sekolah itu satu malas. Ya. Terus yang kedua itu begitu semua pelajaran cuma yang dapat itu 50%, yang 50%-nya lagi itu susah dipahami kan? Ya. Jadi begini Mas Mujib, ketika Mas Mujib mempunyai masalah, apalagi soal belajar, pasti Mas Mujib itu mempunyai terkendala itu di rumah. Nah, Pak Guru itu mau
menanyai Mas Muji, boleh apa enggak? Boleh. Ya. Yang pertama, apakah Mas Muji sehabis pulang sekolah itu melakukan hal apa saja? Hal apa saja? Ya, Paling Mas Muji. kalau misalkan sepulang sekolah itu biasanya itu main, Pak. Iya, main. Mainnya apa Mas Muji? Main game yang ada di HP. Ya. Terus kalau malam? Kalau malam itu biasanya saya ya nggak ada kegiatan sesibuk itu juga sih, maksudnya nggak sampai ke keluyuran, begadang ataupun yang lainnya. Tapi apa ya, mungkin sebelum tidur itu biasanya saya itu main game. Tapi nggak sampai larut malam, sampai jam 3 sampai jam 12. Paling saya dibatasi sampai jam 11 baru tidur. Oh. Ya. Terus Mas Muji kendalanya ketika sekolah itu apa? Kendala kalau misalkan Kenapa malas? Kendalanya gimana? kenapa malas? Ya mungkin ada beberapa lingkungan sekolah ataupun teman-teman yang membuat saya itu malas untuk belajar, ataupun daripada sekolah mending turun. Oh ya. Itu mungkin, ataupun apa ya, ada sih karena malas belajar, mungkin karena saya sudah punya doi gitu ya. Kayak gitu Pak. Kayak itu kalau misalkan saya sudah punya doi apa, termasuk juga apa ya, salah satu menghambat proses pembelajaran. Jadi dari Bapak ini bukan apa Mas? Permasalahan Mas Muji. Jadi Mas Muji itu terkendalanya itu permasalahannya di malas dalam belajar. Apalagi kalau malam itu bermain game. Nah, jadi ketika Mas Muji ingin berubah, ingin pembelajarannya itu menjadi mudah, apalagi agar menjadi masuk dalam fase pembelajaran. Nah, jadi begini Mas Muji itu harus mengurangi aktivitas bermain game di rumah. Contohnya gimana? Jadi contohnya begini, ketika Mas Muji pulang dari sekolahan itu bermain nggak apa-apa, tapi sampai jam 4 Mas Muji itu sholat, habis sholat di asar itu bisa melakukan hal apa saja di situ. Mau bermain lagi, mau bermain game, apa. Terus habis maghrib, sholat maghrib, terus habis isya, terus selanjutnya itu waktu-waktu isya itu habis isya, Mas Muji itu harus belajar meningkatkan kualitas diri sendiri dengan cara sering belajar dan membuka buku dan membaca buku. Itu bisa meningkatkan daya ingat Mas Muji. Nah, ketika Mas Muji dijelaskan oleh guru, pasti Mas Muji itu punya kendala lupa kan? Enggak Pak. Kenapa enggak? Masalah lagi maksudnya Pak. Masalah lagi. Oh, masalah lagi itu kan? Nah, benar kan? Nah, jadi begini Mas Muji. Mas Muji itu harus mengulang lagi. Mengulang berarti harus diulang lagi. Iya, ketika guru menjelaskan sebuah pelajaran, kayak contoh pelajaran IPA, Mas Muji kan otomatis ketika guru menjelaskan di papan tulis, Mas Muji pasti spontan itu tahu akan pelajaran tersebut. Tapi kalau sudah pulang, pasti itu lupa, apalagi besoknya lagi pasti lupa. Jadi ketika sudah dipelajari oleh bu guru atau pak guru, pulang itu dibaca lagi, minimal dibaca. Aku minimal harus baca ya Pak, harus baca kembali dan mengulang kembali sebelum tidur ya Pak. Iya, bagus, itu maksudnya bu guru. Terus gimana Pak? Terus agar Mas Muji itu bisa meningkatkan dalam semangat belajar, apa kompetisi di dalam belajar itu,
konsisten dalam diri sendiri. Yang Mas Mujib, contohnya itu Mas Mujib itu harus mempunyai prinsip. Contohnya gini, saya akan belajar setiap malam jam 9 sampai jam 10. Kalau sudah mau tidur aku main game apa-apa gitu. Berarti aku harus ada jadwal kayak jadwal gitu ya? Iya, harus membuat jadwal. Iya Pak, siap. Jadi begitu Mas Mujib, harus semangat karena bangsa ini membutuhkan seperti kayak anak-anak muda seperti Mas Mujib. Tukang malas main game. Iya, jangan loh. Yang dibutuhkan itu yang semangat belajar. Karena orang rajin belajar itu akan meningkatkan kualitas diri sendiri. Oke Mas Mujib. Oke Pak Guru, siap. 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 Oke. Terus semangat ya. Semangat. Jangan malas lagi. Enggak. Oke. Oke, semangat terus. Wah, bagus.